Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza kitab Matnul Arba'in An-Nawawi fil Ahadits Shahihah An-Nabawiyah lil Imam Al-Alim Al-Allama wa Bahrul Fahama Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatla'u fihi syamsu ta'dilu baina snaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajuli fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adza anit tariq sadaqatun rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, ini hadis ini artinya mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dari Sidna Abi Hurairah berkata radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, kullu sulama, setiap persendian. Persendian 1 2 3 4 5 6 7 semua persendian, banyak banget persendian. Ya, ada yang menghitung persendian kita ini 360 persendian. Gitu. Itu kalau kita gerakan badan kita ini untuk sholat, itu semuanya dinilai pahala sedekah persendian itu. Makanya hadis sebelumnya tuh, kan sebelumnya kan ada sahabat nanya, kalau orang berzina dosa enggak? Lah, kalau ama bini dapat pahala. Nah itu ya, seorang suami kalau lagi berhubungan dengan istri, persendiannya itu, nah itu pahalanya tuh. Ya, itu pahalanya. Kemudian kullu yaumin tatla'u fihi syams, setiap hari, artinya setiap hari di mana matahari muncul, setiap hari kita punya sebetulnya, kenapa disebut kullu yaumin tuh? Setiap hari sebetulnya kita punya peluang untuk bersedekah. Ya. Maka setiap hari, ya, selama di setiap hari yang muncul di hari itu matahari, ta'dilu bainasnaini shadaqatun. Ya, ta'dilu itu artinya mendamaikan antara dua orang, ya, mengislah dua orang, itu juga sedekah. Ya. Wa tu'inur rajuli, dan menolong orang fi dabatihi, di kendaraannya. Ya, fatahmiluhu 'alaiha, ini naik kuda orang kita bantuin, kita naikin dia, itu juga sedekah. Ada orang kesusahan naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik apa aja, kita bantu, itu sedekah. Ya, nggak ngapa-ngapa kayak karena jarang naik kuda, naik mobil dah, orang naik mobil terus kita antar, ya, itu juga sedekah. Ya. Orang jika beribadah itu untuk Allah, nggak ngelihat siapa, emang siapa sih? Lalu siapa kalau emang siapa? Bahwa ayo main sapa-sapaan. Nah, kita kalau melakukannya untuk orang yang kita hormatin baik mah, itu juga belum karena Allah. Ada juga fenomena, kenapa seorang murid misalnya melakukan itu gurunya, itu latihan agar punya kebiasaan, agar membentuk dirinya baik. Ya, ya, fenomena manusia, misalnya katakanlah ada ulama misalnya, baru dia, lah yang ada ulama doang. Jika seorang sufi murabbi, ya, mengajarkan kepada kita bahwa membiarkan muridnya menghormati, mengagungkan dia adalah untuk melatih diri dia agar punya sifat itu nanti kepada orang. Nah, karena nggak diajarin sama gurunya, begitu keluar dari situ ada orang yang perlu bantuan seperti dia ngelihat gurunya, emang siapa sih dia? Wah, itu gagal tarbiyahnya. Gitu. Karena kita kalau baca sejarah para ulama, Pak, berabad-abad tuh, dari sahabat, tabi'in, mereka sebetulnya tidak ada yang mau dihormatin.
Kenapa? Karena bisa melakukannya sendiri. Ya, misalnya nih seorang ulama di luar dihormatin bla bla, bini mah kagak mau, Pak. Ya, untuk melakukan untuk bini mah, bini pengennya yang melakukan apa? Lakinya, eluh. 8 gua ulama, tapi kan laki gua kan gitu. Lah nggak ada istilahnya begitu. Ya. Nah, maka mendidik orang untuk melakukan kebaikan. Kenapa para aulia itu membiarkan? Ya, karena mudah. Logikanya begini. Orang melakukan kebaikan kepada orang yang dihormati kan mudah. Gitu. Iya enggak? Mudah. Nah, sekarang coba kita termasuk orang baik tidak? Melakukan kepada orang yang sama kita susah. Berarti itu kita tidak punya sifat kebaikan. Gitu. Nah, ya saya memahami ya dari cara dulu Kiai Ceger nggak mandang orang lain, nggak mandang anaknya, disamain. Ya. Nah, saya baru paham itu pendidikan tasawuf. Lihat, ya contoh ya. Lihat kiai-kiai di mana-mana misalnya yang bukan sufi, anaknya dilebihin, nggak disamain sama orang. Tapi sufi tidak, karena dia tarbiyah. Ya, tidak boleh anak karena bapaknya kiai maka anaknya ikut memperbudak orang untuk dia. Lah hubungannya apa? Itu feodalisme dari segi tasawuf. Tapi dari segi adat itu lain. Ini saya bicara dari segi hakikat tarbiyah ruhiyah. Orang melakukan kebaikan kepada siapapun karena Allah. Gitu. Lalu wah itu kalau sama ulama kita supaya mendapat berkah. Karena dia orangnya yang melakukan karena Allah itu dia. Maka semoga terlimpah kepada kita menjadi orang yang melakukan ibadah karena Allah. Itu sebetulnya. Nah, seorang murabi akan mendidik orang lain dan anaknya sama bahwa dia melakukan kebaikan lillah. Nah, ini waktu in rajul pidabatihi lah, kan ini nolongin orang naik ke atas kuda. Ya, apalagi yang ditolong udah tua, orangnya memang lemah. Ya. Au tarfa'ulahu alaiha, atau ngangkutin barangnya. Tarfa'ulahu, kamu mengangkat untuknya, alaiha ke atas, artinya untuknya adalah barangnya. Ngangkatin barangnya. Ada orang di warung lagi ngangkatin barang kelamaan, bantuin. Bodoh amat, emang ada upahnya. Udah kayak Pak Oga. Artinya ibadah itu, sodako itu di mana-mana banyak. Sampai simbolnya adalah persendian 360. Itu pahala semua, sodako semua. Persendian kehidupan umat ini banyak banget. Orang yang jatuh, orang yang lagi keberatan, orang yang lagi itu banyak. Ini mah lewat Misalnya orang tolong naik motor, wang jatuh, mampus lo. Lah jangan mampus, tolongin. Ketulah lo. Dan itu tidak ada agama begitu, itu akhlak itu begitu, nggak ada. Maan tuan lo, gitu. Ya, coba bandingkan ya akhlak yang ditulis di Al-Quran, di hadis, di Nabi, di Aulia, kita lihat kenyataan. Ya orang jauh dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari ilmunya, gimana mau ya dikira sholat puasa udah banyak. Bahkan jika sholatnya benar, tidak akan membentuk kehidupan sosial yang baik itu. Ya, orang bersedekah itu juga membersihkan dirinya di sisi Allah agar tidak punya kecenderungan kepada selain Allah. Makanya orang dalam bahasa Al-Quran, harta itu disebut mal. Mal itu mail, condong sama yang lain, enggak sama Allah. Taib. Kemudian apalagi tarfa'u alahu alaiha mata'ahu sadaqah, barang-barangnya diangkat. Wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, dan ngomong yang baik